Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Supriyatna. Saya dari kelas PAI 4E dan NIM saya 231139. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kompetensi guru dalam pendidikan agama Islam PAI, ya, yaitu PAI berserta penjelasan masing-masing dari kompetensi guru tersebut, ya. Baik, yang pertama adalah kompetensi pedagogi. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, yaitu dengan meliputi pemahaman terhadap karakteristik peserta didik tersebut. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi hasil belajar. Guru PAI harus mampu menyesuaikan metode pengajaran dengan tingkat perkembangan peserta didik dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran. Kemudian yaitu kompetensi profesional. Kompetensi ini mengacu pada penguasaan materi pelajaran secara dalam dan luas, ya. Dan guru PAI harus memahami ajaran Islam dari sumber-sumber tersebut. Yang paling utamanya adalah Al-Qur'an, hadis, ya. Dua itu. Serta mampu mengaitkan materi. Dan Al-Qur'an dan hadis ini juga harus didalami agar kita bisa memahami atau melakukan dalam pembelajaran itu. Kalau tidak, kita akan kurang mengerti bagaimana cara menyampaikannya. Kemudian serta mampu mengaitkan materi tadi, ya, PAI dengan konteks kehidupan modern, termasuk isu-isu kontemporer dalam masyarakat muslim. Kemudian kompetensi kepribadian. Nah, ini berkaitan dengan integrasi akhlak dan kepribadian guru sebagai panutan. Nah, ini adalah akhlak, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kata pepatah Arab, ya, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi itu juga harus kepribadian kita sebagai guru menyampaikan kepada peserta didik akhlak, yaitu akhlak itu, ya, akhlak nur karimah. Kita harus membuat seperti itu agar kedepannya anak-anak atau peserta didik tersebut, ya, bagus akhlaknya dan kita juga senang melihatnya. Kemudian guru PAI dituntut memiliki kepribadian Islami yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, kita juga harus jujur, disiplin, tanggung jawab, karena apa yang kita lakukan pasti peserta didik atau siswa, ya, mengikuti gurunya. Kalau gurunya tidak baik, ya dia pasti mengikuti. Pasti dia tidak baik. Kalau kita baik, bagus, disiplin, maka mereka akan mengikuti kita. Kemudian 4. Kompetensi sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, wali murid, dan masyarakat. Guru PAI harus membangun hubungan yang harmonis dan dapat menjadi jembatan antara sekolah dan lingkungan sekitar dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman. Nah, di sini kita juga harus berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, ya, dengan anak-anak. Misalnya kita harus memahami mereka, mereka ini seperti ini, dan sama juga dengan orang tua atau wali murid, dengan sopan santun. Jadi mereka, ya, enak mengambil kesimpulan dari kita, seperti itu mungkin, ya. Kemudian kompetensi spiritual keislaman. Kompetensi ini khas bagi guru PAI, yaitu kemampuan dalam
menginternalisasi dan mengekspresikan nilai-nilai spiritual Islam dalam pengajaran dan perilaku. Guru harus menunjukkan komitmen tinggi terhadap ajaran Islam dan mampu membimbing peserta didik dalam menjalankan ajaran agama secara benar. Ya. Kemudian yang terakhir, kompetensi sosial keislaman. Ini juga merupakan kompetensi tambahan yang spesifik bagi guru PAI, yaitu kemampuan dalam mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Guru harus menjadi agen perubahan sosial yang mampu menyebarkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, toleransi, dan kepedulian sosial. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.